Wassalatu ala man istahaq. Sebentar lagi kalau kita dipanjangkan umurnya, insya Allah akan memenangi rebo terakhir di bulan Safar yang sering disebut sebagai rebo wekasan. Perlu sebagai dasar kita melaksanakan amal ibadah dan berbagai doa di rebo wekasan. Yang pertama, bahwa tanamkan dalam keyakinan la sofaro, tidak ada yang diyakini bahwa bulan Safar adalah bulan sial. Begitu juga tidak ada rebo wekasan adalah hari yang menyeramkan. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ini adalah hari-hari yang di mata Allah semuanya sama, merupakan hari-hari yang baik. Begitu juga Safar, Mulud, ini adalah bulan-bulan yang mulia. Tidak ada kalimat Safar adalah bulan sial. Makanya ditandaskan di dalam beramal semuanya musibah, bilai, ujian ini tidak terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Imam Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Al-Qudsi di dalam kitab Kanzun Najah was Surur, beliau menyampaikan, wa'mal bihadal matlab, amalkanlah dengan anjuran ini. Wa innamal ladzi yadurruka lawi taqadda mangal ngamali biha subuta wurutiha an nabil afkham. Yang tidak boleh itu jika kita melakukan sholat rebo wekasan, berdoa di rebo wekasan, ini meyakini, lami takut tak meyakini bahwa amal-amal ini adalah berdasarkan, ya, doa dan sholat ini berdasarkan dari Nabi. Itu yang tidak boleh diyakini, karena memang bukan dari Nabi. Makanya ulama-ulama fikih mengharamkan sholat rebo wekasan. Bahkan Syekh Hasyim Asy'ari pun melarang melakukan sholat rebo wekasan. Ya. Maka kita ya tidak perlu, ya, bahkan mengajak pun seharusnya tidak ada anjuran. Li alla tansiba ilaihi ma lam yaqulhu sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh meyakini bahwa apa yang kita lakukan ini adalah dari baginda Nabi, agar kita tidak menisbatkan sesuatu itu tidak disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sudah ngendikaaken bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Orang yang berbuat-buat atas nama perkataan Nabi padahal Nabi tidak mengatakan, maka bersiap-siaplah dia ditempatkan di tempat yang hina, yaitu di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Fa'mal biha hina idin mu'tamidan 'alallahi. Maka amalkanlah doa kalaupun melaksanakan sholat ini semuanya mu'tamidan, bergantung hanya kepada Allah. La ilaha illallah ditanamkan di dalam hati. Tidak ada yang bisa memberi kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Khairan multafitin ila masiwah. Tanpa kita memperdulikan yang lain. Safar adalah makhluk Allah. Rebo wekasan adalah ciptaan Allah. Kalau kita meyakini di bulan Safar ini adalah sial, rebo wekasan adalah hari yang menyeramkan, berarti kita menoleh, memperdulikan selain Allah. La ngala annaha marwiyatan yakinan nganin nabil karim alaihi afdhalus salati wa azka taslim. Diulangi oleh musannaf bahwa bukan meyakini doa-doa yang disebutkan, yang didoakan, yang dipanjatkan di hari itu adalah dari Nabi. Jangan sampai diyakini. Tapi iqtidaan bisalaf as-soleh ini hanya mengikuti ulama-ulama yang mendahului kita. Ulama-ulama yang telah mengajari kita aja. Alladzina kanu yaf'aluna, mereka itu melakukan kok.
wa yahudduna 'alaiha tabarukan bi amalihim najih. Dan sebagian dari mereka juga menganjurkan, ya, ulama-ulama sufi itu menganjurkan, maka kita hanya tabaruk wa ta'siyan bisadati sufiyah, kita juga meneladani uswah-uswah perilaku-perilaku orang-orang sufi. Wamtisalan liqauli man awsa biha wa tayammunan bi afnalihim mardiyah. Juga kita mematuhi ucapan ulama-ulama yang berpesan dengan doa yang dibacakan di hari itu, termasuk juga melakukan pendekatan diri melalui sholat, watayammunan, uko ngalap barokah atas apa yang telah mereka dilakukan. Waqala al-alama, mari kita membahas tentang apa prediksi para ulama di Rebawakasan ini. Qala nika sapa al-alama Syekh Ad-Darubi fi mujarabatihi. Berkatalah Syekh Ad-Darubi di dalam kitab mujarabnya. Faidatun dzakara ba'dul arifin. Menyebutlah atau sebagian orang-orang ahli marifat min ahli kasfi wa tamkin, ahli kasyaf dan ahli tamkin, mereka menyebutkan annahu yang zilu fi kulli sanatin salasumi'ati alfin baliyatin. Alfi baliyatin wangisruna alfa minal baliyat, bahwa setiap tahun turun ke dunia 320.000 cobaan, ujian, yang semuanya itu turun alladzi wa kullu dzalika fi yaumil arba'il akhir min Safar, yang semuanya itu turun di hari Rebo terakhir di bulan Safar. Fayakunu dzalikal yaumu asnabu ayamis sanah, maka mereka itu merasakan bahwa hari itu adalah hari yang sangat tersulit karena 320.000 bibit penyakit diturunkan. Faman sholat fi dzalikal yaumi arba'a raka'atin, barang siapa yang salat 4 rakaat, yaqra'u fi kulli raka'atin minha arba'atal fatihati suratan, yang kemudian di setiap rakaat ia membaca inna a'tainakal kausar. Inna a'tainakal kausar sab'a maratin, sab'a ngasrat, ya sab'a ngasarota marotan. Wal ikhlasi khamsa marotin, wal mungawadatain marotan. Membaca inna a'tainakal kausar 17 kali, al ikhlas 15 kali, mungawadatain, kul a'udzu birabbil falaq 1 kali, kul a'udzu birabbin nas 1 kali. Kemudian wayat mubadas salami bihadad donga, kemudian ia berdoa kepada Allah dengan doa nanti yang akan saya bacakan, maka hafidhullah bi karomihi min jamil bayallati tamzilu fi dzalikal yaum walam tahum haulahu baliyatun min tilkal balaya ila tamim sana. Maka Allah Ta'ala dengan kemurahannya, dengan karomahnya, menjaga orang tersebut dari semua bala yang turun. Dan satu bala pun dari bala-bala yang turun 320.000 ini tidak akan mengitarinya sampai akhir tahun. Makanya ulama-ulama sufi, ulama-ulama kasab melakukan sholat di Rebo itu. Yang doanya Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya sadidal quwa wa ya sadidal mihal wa ya ajizu wa ya mandalat li'izzatika jami'u khalqik ikfini min sarri jami'i khalqik ya muhsinu ya mujammilu ya mutafaddil, ya mun'imu, ya mutakarrim, ya man la ilaha illa anta, irhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bisiril hasani wa akhihi wa jaddihi wa abihi wa ummihi wa banihi, ikfini saru hadal yaum, wa ma yamzilu fihi, ya kafi fasayak fi wahumullahu wa wassami'ul alim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi washabihi wasallam. Niki kaifiat salat yang dilakukan oleh orang-orang sufi. Nah, ini amalan doa dan salat yang dilakukan oleh para pendahulu. Wa qala Al-Buni rahimahullah taala fi kitabil Firdaus. Di dalam kitab Firdaus karangan Asy-Syaikh Al-Bun menyampaikan innallaha azza wa jalla yunzilu bala'an fi akhir arbinga in safaru bainas sama'i wal ard. Bahwa beliau menjelaskan bahwa turunnya penyakit itu antaranya langit dan bumi. Ya, tidak di bumi tapi di antara langit dan bumi. Fayahuduhul muwakkal bih wa yusallimuhu ila qutbil ghaus fayufarriquhu 'alal alam. Fayahuduhum mongko ngalap hu ing penyakit sapa al muwakkal bih tiang malaikat kang den wakili wa yusallimuhu lan masrahaken dan menyerahkan sapa muwakil ila qutbil ghaus kepada wali qutbil ghaus. Fayufarriquhu alam. Kemudian qutbil ghaus ini menyebarkan kepada para penjuru alam. Nah, makanya kadang kita terus-menerus bertawasul, menghadiahkan Fatihah kepada para aulia ta'ala karena mereka-mereka ini sebagai penyebar, ditugaskan oleh Allah setelah menerima pemasaran dari malaikat yang mengambil penyakit itu disebarkan sesuai dengan perintahnya. Faman yuridis salamata min dalika falyusolli sitta raka'atin. Ini bukan hanya 4 rakaat. Maka Asy-Syaikh Al-Bun mengatakan barang siapa yang kepengin selamat dari semua yang penyakit yang diturunkan di hari itu, kan salat 6 rakaat. Yaqra'u fil ula bi umil Qur'ani wa ayatil kursi. Di rakaat pertama niki ken maca Fatihah ayat kursi. Wa fi tsaniyati surat al-Ikhlas, dan di rakaat yang kedua surat Ikhlas. Summa yusolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ay salatin. Nah, terus sasampunipun piyambakipun salat 6 rakaat 3 salaman, yaitu caranya rakaat pertama Fatihah dan ayat kursi. Rakaat yang kedua Fatihah dan ditutup dengan surat Ikhlas. Terus bersolawat, apapun solawat yang dilakukan. Kemudian sumayat mubihadat dunga, terus dunga. Dungane Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa bi kalimatika tamah wa bi hurmatin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam antahfadhuni wa antungafiyani min balaika ya dafingal balaya wa ya mufarijal hammi wa ya kasifal ghammi iksif anni ma kutiba alayya fi hadhihi sanati min hammin aw ghammin innaka ala kulli syai'in qadir wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Niki nggih monggo saged pun lampahi versi ingkang kaping kalih. Lajeng di versi yang ketiga wa dzakara ba'dus sholihin anna akhira arbinga fi safara yauma nahsin mustamir fa istahabbu ayyuqra'a fi surata yasin wa idza wasala ila qaulihi salamun qaulam mir rabbir rahim yuqarriruha salasami'atin wa salasawa asarota marotan. Disebutkan bahwa akhir Rebo di bulan Safar adalah akhir yang nahas, adalah hari yang nahas, mustamir yang terus menerus. Maka dianjurkan untuk membaca surat Yasin pada hari itu, yaitu hari Rebo Wekasan. Wa idza wasalat takala sampai kepada ayat salamun qaulam mir rabbir rahim, niki kan diulang sejumlah para rasul 313. Lajeng donga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina min jamil ahwali wal afat taqdilana biha jami'al hajat
wa tutahhiruna biha jamingal min jami' syai'ata tarfauna biha 'ala darajat tubalihuna bi aslihiyat min jamil kharati fil hayati wa ba'dal mamat. Ajeng Allahumma srif anna sarma yang zilu minas sama'i wa ma yakhruju minal ardi innaka ala kulli syai'in qadir. Dipun tutup wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Summa yajmu bi muhimma dunyan wa ukhra wa Allah taala afi wa salamah. Lajeng ndonga kalian Allah napa ingkang penting bagi dunianya dan akhiratnya dan nyuwun dipun slametaken, dipun warasaken. Niki saged nggih menawi boten nglampahi salat ingkang wau kaaturaken pertama cekap ngangge maca surat Yasin ingkang salamun qala mirabirahim menika diulang-ulang selama 313. Lajeng wa minal mujarrabat lidafnil bala wal khifti minha katbu hadil ayati wa mahwa wa sarbu ma'iha. Niki kadang-kadang kanca-kanca ingkang biasa ndameli rajah nggih, ndameli rajah. Dipun ngendikaken di antara sesuatu yang tertestimoni mujarobat lidafnil bala untuk menolak bilai wal khifdi dan untuk menjaga diri minha katbu hadil ayat, yaitu di antaranya menulis ayat-ayat ingkang mangke badhe kaaturaken wa mahbuha serta meleburkannya dengan air wasyarbu ma'iha dan meminumnya. Niki saged menawi napa ingkang wau boten kelampahan nggih salah setunggal di antara niku nggih saged-saged mawon. Qala fi na'til bidayat. Jadi pengarang kitab Na'tul Bidayat niku ngendikaken wa yurwa anaman sholal arba'a rakaat al mutaqaddimah wa danga bidunga il mutaqaddam aidon bahwa Allahumma ya sadidu ya sadidal qawi ilahi wa kataba ba'dalika hadil ayat wa ghassalaha bil ma'i wa sariba minhu amina mimma yang zilu minal bala'i fi dalikan nahari ila tamamil am. Dikatakan di dalam kitab Na'til Bidayat diceritakan bahwa orang yang melaksanakan salat 4 rakaat, yang rakaat pertama membaca Fatihah, kemudian membaca Al-Kautsar 17, Al-Ikhlas 5 kali, Muawwidhatain 1-1 atau Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas 1-1 selama 4 rakaat demikian. Lajeng piyambakipun kersa nulis ayat. Ayat menika lajeng dipun leburaken kemudian diminum maka ia akan aman sampai sempurnanya 1 tahun. Apa ayatnya? Salamun qawlam mir rabbir rahim, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyasin, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin min kulli amrin, salamun ya hatta matlangil fajr. Niku sampun biasa nggih, kanca-kanca ingkang sampun ndameli rajah niku ayat-ayat ingkang tertulis. Kultu wa riwayatu utai kila riwayat jadalati iku alati perkara kana kang ana ya aluna kang agawena ing kita sapa Syekhuna radhiyallahu anhu wa hiya ahsanu lingumumin nafni biha asibyan wa niswan wal abid wa nahwi dzalika mimman la yaqdiru ala fil sa'in mimma taqaddam. Nah niki raja-raja ini digunakan bagi mereka yang tidak bisa melakukan wau sebagaimana yang dilakukan oleh guru kami, bahwa lebih bagus karena dapat memanfaatkannya secara umum untuk anak-anak, wanita dan para hamba yang mereka tidak bisa melakukan sholat 5 rakaat, 6 rakaat ataupun membaca